Susah ini ya. Bener. Portofolio Ya kan? itu. Pertama, akunya ragu. Oke. Kedua, orang tua. Kok Ya. bisa? Hai guys, ketemu lagi bersama Raka Jana. Sekarang kita ada di WIP, We Podcast. Nah, kali ini aku kedatangan tamu spesial dan memang udah lama banget sebenarnya janjian, tapi dia sibuk banget, sombong. Siapa yang sibuk sebenarnya? Siapa yang sibuk? Jadi akhirnya ketemu. Thank you sudah datang jauh-jauh cuy ke Tambak Siring cuy. Iya, Berapa jam ke sini? 1,5, tapi tadi ngopi 2 jam. Oke, lumayan lah. 2 jam, men. Jadi sebelumnya aku udah sebenarnya pengen ketemu meet up di salah satu mall. Cuman karena sama-sama ada kegiatan. Ya. Tapi akhirnya ketemu di sini. Tapi aku senang karena ini baru beres renov, jadi bisa sambil studio tour kan. Ini BTW aku first time podcast, sumpah. Oke, thank you ya. Aduh, aku Ini yang thank you kesempatan juga. aku bisa ngulik-ngulik sekarang ini. Wih, Kita diapain ya guys? ditanyain apa ya guys? Nah, jadi ini juga ngejawab Steffi, ngejawab banyak pertanyaan sebelumnya yang, kapan lagi podcast gitu, podcast. Nah, hari ini aku udah hadirkan salah satu seniman lah, aku bilangnya seniman, konten kreator, karena kamu ngegambar juga kan, ngegambar juga gitu. Jadi aku hadirkan hari ini dengan harapan semoga bisa menginspirasi. Nah, langsung pertanyaanku pertama, kamu kuliah di UNUD, ngapain kamu gambar-gambar sih? Susah ini ya. Karena sebenarnya aku tuh ceritain dari awal dulu ya. Ya, iyalah, aku kamu gambar kayak gimana? Journey-mu lah. Jadi awal ngegambar itu dari kelas 3 SMA. Dari kelas 3 SMA karena waktu itu pertama kali dapat pelajaran menggambar. Jadi kayak emang dari dulu ya, tapi ini pertama kali diajarin ngelukis sama guru aku. Jadi itu aku ngerasain feel-nya ngelukis kayak gimana gitu kan, kayak kok enak gitu kan. Nah, itu sampai keterusan sampai sekarang. Nah, itu awal-awal aku suka gambar. Itu aku upload di IG tapi belum konten. Berarti karena tugas pertama? Ya, karena tugas. Nah, habis itu kuliah. Jadi nggak ambil isi, nggak ambil seni. Karena pertama, akunya ragu. Kedua, orang tua. Orang tua sebenarnya ngizinin. Apapun mereka baik banget. Mereka ngizinin aku ngelakuin apapun, mereka support. Tapi mereka kasih pertimbangan gitu loh, kayak ini loh, kalau kamu ngambil ini DKV jadinya bakalan gini, ngambil ini jadinya bakalan gini gitu. Mereka kasih pertimbangan antara DKV sama waktu ini manajemen, karena aku gininya menjurusnya ke sana, kedua itu DKV sama manajemen. Itu aku bingung milih yang mana gitu kan. Tapi dulu kamu SMA atau SMK? SMA. Di? Seririt, SMA 1 Seririt. Jauh ya? Jauh. Itu SMA kebanggaan. Lumayan, itu. Nah, sama-sama mana? Itu kamu dikasih pertimbangan dan kamu emang berminat kan di 2 jurusan itu gitu. Berminat di 2 jurusan itu. Nah, terus aku karena penuh pertimbangan, karena aku juga ragu milih DKV apa sih gitu. Jadi aku milih manajemen. Kenapa? Karena kalau DKV, kalau misalkan menggambar itu aku mungkin bisa otodidak gitu ya. Oh, itu pertimbanganmu. Kalau itu aku penakut banget sebenarnya orangnya. Oh ya? Aku bilang kalau DKV itu, kalau orang yang ngambil DKV itu orang pemberani, sumpah. Tapi tidak terlihat tuh di video-videomu, kamu penakut? Ya, tapi kan tersembunyi, tersembunyi gitu. Oh, itu fun fact ya, itu fun fact. Fun fact itu sebenarnya dulu. Itu aku orangnya penakut, takut nyoba satu hal, yang takut keluar dari zona nyaman gitu kan. Karena jauh banget juga aku SMA ngambil gini loh, IPA. Terus kalau misalkan ngambil seni kan gimana ya, jauh juga. Ya, melencengnya jauh gitu ya. Makanya ngambil manajemen karena dapat matematikanya gitu. Ngambilnya di UNUD. Nah, terus dapet. Nah, ini beda lagi ceritanya. Ini awal mulai aku konten. Nah, itu yang sebenarnya pengen aku tahu, starting point kok kapan sih kamu maksudnya memutuskan akhirnya ngonten gitu loh. Jadi waktu itu ada
tugas. Itu waktu awal masuk universitas pasti kan ada ospek. Iya. Pas ospek ini disuruh kayak buat video perkenalan diri. Nah iya. Itu tugas salah satu kan. Aku buat, terus syaratnya harus diupload di TikTok sama di IG. Oh iya ya, rata-rata gitu ya sekarang ya? Iya, rata-rata kayak gitu. Jadi dulu aku nggak aktif banget di TikTok, itu aku nggak aktif banget. Di IG tapi aktif. Di TikTok nggak aktif. Terus kalau disuruh upload kan kayak apa sih upload di TikTok gitu, nggak pengen gitu kan. Tapi ya udah karena itu kewajiban, ya udah aku upload. Besoknya aku cek, lah kok FYP gitu. Oh ya, itu baru awal FYP? Awal upload video udah FYP, karena itu aku lumayan niat juga bikinnya. Kayak aku di sana perkenalan diri aku nyantumin apa sih, memperlihatkan seni, mulai dari main musik, ngelukis juga. Oh minatmu, kamu tunjukin minatmu? Iya, bakat dan minat itu. Nah kayak gitu. Ya, oke. Akhirnya setelah apa sih buat video perkenalan diri, itu kan booming, FYP kan. Kok enak gitu, balas komentar orang enak, nge-like itu enak gitu kan. Nah akhirnya keterusan sampai sekarang gitu. Nah setelah FYP, aku kan mikir apa jadi content creator aja gitu. Diterusin gitu ya? Ya apa terusin aja gitu, kayaknya ada peluang di sini nih gitu. Nah setelah itu baru deh aku mikir kalau misalkan aku ngonten, apa ya yang aku kontenin gitu. Nah baru aku kan bisa gambar, gimana kalau gambar aja nih aku kontenin. Nah aku kontenin. Awal-awal ngonten itu viewersnya anjlok. Dari yang semula video perkenalan FYP, tiba-tiba ngegambar, tiba-tiba anjlok gitu kan. Jadi 100-an, 200-an gitu. Viewsnya. Tapi akhirnya kamu maksudnya meneruskan itu tuh apa tuh faktornya? Ada support dari orang terdekat kah atau gimana? Motivasi. Oh kamu sendiri? Iya. Bukan dari aku sendiri aja sih, tapi dari orang lain juga. Itu sih. Kalau ini ngomongin motivasi, yang pertama itu ada orang tua aku. Orang tua aku mereka nge-support aku banget. Apapun itu kayak mereka baik banget. Nah mereka nge-support aku selain orang tua juga. Yang kedua dari konten creator art. Oh itu yang nge-trigger juga dan memotivasi gitu ya? Iya, aku soalnya melihat juga perjuangan mereka tuh kayak gimana dari awal. Oh mereka juga awalnya dari 5.000 followers, dari 1.000 followers sekarang udah bisa gitu. Gitu. Nah selain itu dari sana aku udah mulai termotivasi. Jadinya terus mulai belajar gambar. Walaupun viewers dikit, 600 viewers gitu, aku lanjutin terus. Tetap jalan gitu ya? Iya. Bahkan satu hari itu aku ngasilin gambar dua gambar. Iya. 2 gambar gitu. Sambil kuliah gitu. Sambil ospek, ngerjain tugas ospek gitu. Nah itu sih yang gila ya, yang pengen aku bedah dalam artian kamu kuliah di UNUD, aku tahu lah kesibukannya seperti apa, tapi kamu masih bisa kayak tiap hari nongol di timelineku, anjir nih orang nih ngonten terus nih. Maksudnya aku suka semangatmu di situ ya. Tapi nih buat teman-teman, aku kenal Steffi itu tuh gara-gara dia itu nge-repost salah satu quote yang aku buat ya kan. Ya kan tentang art style gitu. Karena pemula kan kadang-kadang tuh kayak aduh belum mulai kegambar tapi udah mikirin art style gitu. Seharusnya kan ya udah kamu berkarya dulu, nanti art style itu akan muncul seiring perkembangan atau hasil eksplorasi kan gitu. Ya kan? Awalnya itu. Terus gak lama kemudian aku launching patung like. Ya kan cuy, like kan? Iya bener cuy. Nah awalnya dibuat story sama Steffi tentang patung like. Cuy ini Bang Raka. Bang Raka, dia manggilnya Bang itu. Bang Raka buat like nih gitu. Nah aku penasaran nih siapa ya dia gitu. Karena aku kira kan kamu tuh dari luar Bali, terus datang ke Bali kan untuk konten. Jadi aku kayak, wah orang ini di Bali gitu. Terus aku buka profilnya si Steffi waktu itu masih sekitar 20 ribuan. 20 ribuan. Ada 20 ribu lah. Ya, 20 followers lah, 20 ribuan. Dan aku lihat itu konten-kontennya juga sangat interaktif, bagus gitu, gengsi banget lah, ya kan. Singkat cerita, aku like sih lebih tepatnya, like itu kolaborasi dengan Juki.
Dan si Stepi ini nge-share kan hasil kolaborasi. Terus aku balik lagi lihat akunnya dia, karena memang aku sebelumnya punya janji buat meet up. Gila, yang tadi 20.000 jadi 130.000 tuh. Ya itu meledak coba, itu nggak tahu. Ya aku bertahun-tahun itu stuck aja 60.000 guys, 60.000 itu. Jadi itu yang aku suka sih. Jadi kita nggak fokus ke 130, tapi aku suka konsistenmu gitu. Prosesnya. Bisa nggak kamu ceritain tuh, kamu bagi waktu tuh gimana sih biar teman-teman mungkin yang sekarang lagi ngekonten baru mulai itu bisa tetap semangat gitu. Kalau bagi waktu itu sebenarnya susah. Susah. Jadi harus ada pengorbanan. Yes. Jam tidur. Contoh, Jam tidur itu satu contoh, itu jam tidur. Yang kedua, ya gini, waktu luang kita. Waktu kayak misal waktu nonton film. Nongkrong lah ya? Iya, nongkrong sama teman-teman. Itu aku korbanin dulu. Ya, demi konten. Masa depan, demi konten gitu. Anjir. Oke. Bagus. Itu. Jadi benar-benar susah banget ngatur waktu. Jadi dari misalkan nih kuliah di jam paginya kuliah sampai siang, sorenya buat buat tugasnya, buat tugas presentasi atau gimana. Nah, aku juga ikut panitia 4 proker. Itu PDD. PDD tahu kan? Publikasi desain dan itu dah. Nah, itu kan ribet banget kan. Iya, kebayang. Revisi, udah 4 proker lagi gitu kan. Itu aku jalanin juga. Terus sama ngonten juga. Konten. Jadi kuncinya kalau ngatur waktu kayak gitu, kalau aku lebih tepatnya ke kamu punya konten planner gitu nggak sih? Maksudnya kayak penjadwalan gitu nggak sih? Pencatatan gitu nggak sih? Punya. Penting nggak itu? Penting banget. Jadi kalau misalkan kita nggak ada ide, terus tiba-tiba muncul nih, kalau misalkan lagi nongkrong tiba-tiba ada ide, kita harus catat. Kita harus catat itu list, ternyata udah banyak. Nanti kalau misalkan besoknya nih kita kayak nge-stuck, ini mau buat apaan sih, mau buat apa gitu. Nah, besoknya kita lihat tuh listnya, ini ada apa sih yang udah aku catat gitu. Iya. Aku lihat, oh ini kayaknya bisa nih aku buat sekarang gitu. Aku buat gitu. Iya. Tapi emang paling benar gitu sih. Kadang kalau ide nggak dicatat itu bisa hilang gitu kan. Iya, ide bisa muncul kapan aja. Makanya harus catat. Iya. Jadi ya itu ya, banyak hal yang dikorbankan lah. Ya, apalagi umur kamu sekarang umur berapa? Julinya nih 19 Juli 19 tahun. Bentar lagi ulang tahun dia guys. Ya tapi emang di umur itu lagi asik-asiknya nongkrong dan kamu mengorbankan itu demi konten, dan demi masa depan. Ya, itulah. Itu menarik, masa depan. Masa depan seperti apa yang kamu bayangkan? Kamu ngerjain konten kan? Ya kan sekarang untuk masa depan. Nah, apa yang ada di bayanganmu tentang masa depan yang kamu pingin itu seperti apa? Aku ambil salah satu motivasi aku. Apa? Seseorang di depan aku sendiri ada, sama konten creator juga yang lain ada. Kalau Billy Raka ini kan bisa ketemu sama orang-orang hebat. Nah itu yang bisa jadi aku motivasi gitu kan. Yang seperti abang bilang tadi, nggak semua orang dapat ketemu loh sama ini gitu. Nggak semua orang bisa ketemu sama ini. Privilege ya, itu sih. Itu. Jadi ada juga konten creator Erika Ricardo, beli tahu. Tahu. Kan. Nah, itu juga sempat motivasi aku. Beliau kan udah kemana-mana gitu kan, ke luar negeri, karena mereka itu konten creator sama podcast juga gitu. Aku yakin nih kalau kamu nih konsisten, tahun depan kamu pasti nih. Pasti nih. Cengkarain dulu. Pasti. Ya ampun. Iya. Cuman gini, kalau misalkan aku terjun fokus ke konten, kuliah aku gimana? Tapi serunya di sana loh, Step. Masa? Serunya aku kan, aku bisa ngomong gini karena aku udah ngalamin, ya kan? Iya dong. Kuliah di ISI, habis itu aku juga kan sambil ibaratnya ada nanggung adikku lah. Ya kan? Belum lagi ada komisian segala macam. Tapi
Itu sebenarnya yang menyenangkan. Justru pas kamu kuliah itu yang mental itu yang dilatih. Oh iya. Kalau iya, kamu iya. cuma flat aja gitu kan, apa serunya? Bosen juga gitu kan? Ya. Ya bosen juga sih. Harus ada hal baru. Ya. Sesuatu yang baru. Aku di antara teman-teman paling lama lulusnya Step. Aku 7 tahun kuliah. Hah? Kok Ya. bisa? Ya itu alasannya klise karena kan sambil kerja, sambil apa ya? Kalau sekarang kamu alasannya ngonten, kalau dulu ya aku kerja. Oh. Karena kalau nggak kerja nggak bisa bayar kuliah. Bentar, aku kenal Bang Raka, Beli Raka itu dari kelas 2 SMA. Karena dulu gini ceritanya. Aku suka buat poster gitu. Oke. Sebelum aku gambarnya aku suka buat poster. Lihat aku di mana? Ya, aku lomba gitu kan, lomba-lomba di Instagram. Nah, setelah itu aku pengen pengen nekunin di bidang poster ini walaupun masih pakai Canva gitu kan. Ya. Nah, baru aku searching lah di YouTube itu kayak gimana sih caranya bikin gini, apakah bisa mendapatkan income dari poster, membuat poster gitu kan. Nongol banget kan. Nongol. YouTube ya? Di YouTube kayak podcast. Oh iya, podcast. Iya. Cuman ngobrol-ngobrol gitu. Oke, aku ngobrol biasa. Iya, Oke. dan itu di sana Beli gini loh, kayak bilang ceritain journey Beli dari katanya dulu, seingat aku itu Beli sempet gini ya, jadi waiters kalau nggak salah. Ya. Itu tangan Beli sempet patah di kiri kan? Ini masih bengkok. Bener. Ya. Itu baru karena tangan Beli patah, akhirnya mulai gambar tangan kanan karena sisanya juga tangan kanan doang kan. Maksudnya ini masih sakit gitu kan. Tangan kiri masih. Itu bener. Bener. Wih. Ya. Itu tahun berapa? Jadi aku dulu itu kan sekolahnya di pariwisata. Taman SMA 2008, aku lanjut pariwisata. Terus singkat cerita ya aku kerja yang memang jurusan aku lah, jadi waiters kan. Nah, sedangkan kita kalau waiters kan servisnya itu tangan kanan tapi bawa tray-nya tangan kiri. Karena aku suka main bola dan akhirnya patah tulang. Nah, itu alasannya. Akhirnya aku istirahat menjadi waiters. Ketika aku istirahat itu aku coba cari kerjaan. Gambar. Bukan, jaga galeri pertama, Step. Oh, jaga galeri. Jaga galeri itu aku ingat banget, kerjaannya itu nyapu, ngepel, kemudian masang-masang kanvas, itu gajinya sebulan 500.000. Tahun 2010 awal. Oh, udah lama banget. Ya, tapi di sana privilege-nya aku jadi ketemu pelukis-pelukis hebat yang menyarankan aku untuk kuliah di ISI Denpasar. Oh, berarti bisa dibilang ini tuh awal mulanya ya? Iya, makanya nggak ada yang kebetulan gitu. Oh iya. Ya kan? Iya. Nah itu. Wow, bisa gitu ya? Ya, bisa. Keren sih. Makanya kalau aku ya, misalnya berbicara tentang sosial media ataupun YouTube dalam hal ini, kita nggak melulu berbicara views, walaupun views ataupun kita bicara AdSense itu penting untuk bisa sustain kan gitu. Tapi ada hal-hal lain yang kayak kamu ceritakan barusan. Kayak kemarin aku ketemu salah satu temanku gitu. Yesio kan, tau nggak Yesio? Enggak. Bikin mural, dia sekarang udah top banget gitu. Ketemu terus ngobrol kemarin kayak, aku udah tahu Beli itu dari lama lo Beli. Aku gini anjir, perasaan sekarang kamu lebih top aku gituin. Jadi media itu menginspirasi ataupun tujuannya nggak sekedar kita nyari duit gitu. Iya. Tapi bisa menginspirasi orang lain. Iya. Sama Ya juga kan? gini, kalau aku awal-awal ngonten itu aku nggak lihat duitnya dulu. Iya. Income-nya kan dari endorse, Iya. dari apalah gitu. Tapi aku nggak lihat duitnya dulu. Iya. Kayak ya awal-awal misalkan dapat endorse, janganlah tembak langsung, wih 1 juta gitu. Iya. Sesuaiin juga. Jadi kayak walaupun cuman sekedar barter doang, itu aku pertama kali dapat endorse itu barter, dribble. Iya. Nah itu barter, dan aku terima aja. Aku nggak pandang duitnya. Oke. Jadi kayak ya yang penting adalah brand masuk gitu. Yang penting ada brand masuk, ya udah. Kita juga dapat alat gambar, ya udah gitu kan. Iya, jalanin aja lah gitu. Ya penting sambil gini kan ngumpulin portofolio. Bener. Portofolio Ya kan? itu. Iya bener. Jadi mungkin dari sana brand lain tuh bisa ngelirik atau gimana gitu. Karena orang kan lihat siapa kamu, reputasimu, apa yang sudah pernah kamu kerjakan itu penting. Iya. Udah benar ini mindset ini bagus kamu. Ya. Keren. Itu. Jadi nggak usah lah pandang duit dulu gitu. Ya. Nah, next nih
kamu akan atau udah pernah belum? Selain tadi kamu kan bilang udah ada endorse, kerjasama dengan brand tuh udah belum? Kerjasama maksudnya kayak Akan, gimana? Endorse? ya, Akan. ya. Akan ada. Ada Ada lagi. banyak. Baru satu udah pasti, satunya keep. Oke. Gitu sih. Sekarang Kalau ibaratnya kan exposure udah bagus segala macam. Ada yang bantuin kamu nggak dalam artian untuk memanage? belum. Karena ya uang endorse nggak sebanyak itu buat ngebayar mereka yang nge-manage. Jadi aku sendiri dulu biar gini juga, aku biar tahu seluk-beluknya tuh kayak gimana sih, gimana sih caranya gini. Kalau misalkan nanti mungkin udah pasti banget ini, baru aku nyari gitu. Soalnya sekarang ya balik modal udah untung banget gitu kan. Balik modal dulu lah gitu. Ya untungnya sekarang udah balik modal gitu. Tapi kamu memang untungnya udah di manajemen kuliah ya, tahu lah gimana caranya. Tahu gimana ya, walaupun ya kuliah kadang sering tidur. Gak apa-apa. Ya. Justru itu jadi cerita, Sef. Iya sih. Jadi maksudnya kayak gimana ya? Itu nggak flat gitu loh. Ya kan, kamu menceritakan itu, mungkin suatu saat kamu jadi pembicara, memberikan seminar, itu sesuatu yang keren untuk diceritakan. Iya dong. Iya dong. Ya. Ya gitulah. Ya. Tapi kamu emang wibu. Kok wibu? Aduh, banyak yang bilang aku wibu. Ya soalnya kan gambarmu anime terus nih. Iya, tapi aku bukan wibu. Enggak. Tapi Gini, suka nonton anime, suka. Nonton anime suka. Itu dari kelas 3 SMA itu aku suka nonton anime. Tapi ya dikit lah gitu. Apa ya dulu? Demon Slayer, Jujutsu Kaisen itu aku suka banget. Nah, itu aku nonton anime dan aku suka gambar itu dari Dari kelas 3 juga kan. Makanya aku langsung gambar gitu, kayak aku suka nonton anime. Aku suka karakter ini nih, aku gambar gitu. Kayak gitu sih. Di sana sih, makanya anime mulu gitu kan. Dan banyak orang yang bilang aku wibu padahal enggak. Ya. Tapi niche-nya emang udah terbentuk itu ya. Maksudnya marketnya yang maksudnya nge-follow kamu udah terbentuk. Maksudnya kayak orang yang suka anime gitu loh. Iya. Ya kan, selain secara personal kamu memang keren ya menurutku. Aku juga kan lihat videomu, pembawaannya, eksekusinya itu pas gitu loh. Selain memang niche-nya gitu. Tapi aku gini loh, Bli. Aku nggak mau fokus ke anime aja. Karena kenapa? Kalau misalkan aku terus anime mulu, audiens bakalan bosen. Bosen. Jadi aku kontennya itu selang-seling lah. Kadang kontennya ke museum, kadang anime, kadang aku nge-hire Wota juga, JKT itu kan. Banyak. Kadang aku nge-vlog gitu. Coba sekali kamu kan tato udah, jadi dia punya konten tuh bikin kayak tato di wajahnya. Tato di wajah. Next, coba cosplay lah. Weh, cosplay kayaknya bakalan rame. Ya ampun, nggak kebayang sih. Kalau seandainya cosplay, karakter apa yang kamu pengen coba? Karakter, aku pengen Shinobu. Shinobu dari anime Hashira apa? Dari anime Demon Slayer. Aduh, Nah itu aku sempet konten aku yang ngelukis di bubble wrap, kupu-kupu. Nah itu aku pengennya padahal nge-cosplayin itu kan, pakai itu, cuman ya udah sih nggak sempet, ya udah segitu aja, nggak sempet juga cosplayan itu. Tapi siapa tahu untuk next konten gitu kan. Tato aku udah lihat pertama kali anjir orang ini bikin tato lagi gitu. Ya, pokoknya gimana, carilah cara biar sampai ditunjukin sama Prawa. Aku tapi nggak pernah lihat sih karakter itu sih. Keren sih, aku suka gitu. Abang Bli tau nggak? Apa? Bli tau nggak yang apa tuh konten aku yang ke Museum Pasifika itu? Nah itu tuh aku di-hire sama mereka. Nah aku masuk nih, aku melihat karya-karya seniman yang bener-bener seniman gitu. Kayak Raden Saleh. Nah mulai dari sana aku mulai termotivasi, kayak aku juga pengen nih jadi karyaku bisa totalitas gitu, yang bukan sekedar buat konten gitu. Aku juga pengen biar jiwaku bangkit gitu. Gimana maksudnya biar jiwamu bangkit? Maksudnya kayak aku kan selama ini buat konten doang. Ini yang benar-benar ngelukis gitu loh, yang benar-benar dari hati aku gitu. Bukan kebutuhan untuk views lah ya.
Bukan untuk ya untuk views, untuk konten, bukan, tapi benar-benar idealisme lah. Iya. Ya. Iya. Berarti secara nggak langsung lukisan yang kamu lihat di Museum Pasifika itu memberi energi positif. Iya benar. Iya dong. Untuk kamu beratnya kayak wah kayak pengen berkarya juga nih gitu. Sumpah aku itu pertama kali ke museum. Ya. Pengen nangis lihat karya-karya, wah keren-keren banget nih, beliau keren-keren banget, memotivasi kan. Iya. Sampai aku bikin satu lukisan. Mau lihat nggak? Boleh, mana? Nanti ini masih nanti aku tunjukin di sini ya. Masih nggak, belum selesai. Ini masih tersembunyi. Bentar lagi aku upload guys. Aku upload cuy. Mana? Ini bisa beli lihat. Apa nih? Belum ada. Nyampe nggak sih kalau diliatin ke kamera? Jangan! Oh masih WIP Jangan, ya? masih WIP gitu. Gagal mempengaruhi. Jangan guys. Ini masih WIP. Jadi ini bisa beli lihat mungkin gini lebih niat. Oh, iya. Sebenarnya ini ngikutin tren, tapi aku pengen juga dari hati sendiri. Ya, gitu. Tapi warnanya masih warna kamu banget itu, ya. Ya, emang dari warna aku. Ya. Tapi terlihat sih, maksudnya kayak birunya. Lebih rapi, lebih terlihat kayak telaten banget itu eksekusinya. Lebih niatan lah dikit daripada yang sebelumnya. Udah gitu. Berapa hari itu jalan? Sebenarnya udah dari 1 minggu yang lalu, tapi baru kemarin aku sempat lanjutin karena sibuk juga, panitia aktif PDD. Banget kamu ya, panitia ya? Lumayan, kemarin juga rapet sampai jam berapa tuh? Sampai jam 10 malam. Nah, malamnya itu aku lanjutin sampai jam 3. Oke. Sumpah kalau ini orang tua aku nonton bakalan marah sih aku tidur jam 3. Nah, itu yang maksudnya aku juga penasaran ya, maksudnya kamu bilang nggak ke ortu kalau kamu ngerjain konten sekarang, ngegambar. Justru mereka lihat banget. Di awal, kalau sekarang kan udah tahu kan, di awal. Iya. Di awal. Kayak di awal kamu bilang nggak, aku mau sambil ngonten nih gitu. Nggak. Aku malu. Oh gitu. Iya, bahkan sama orang tua sendiri aku malu bilangnya. Jadi awal-awal tuh aku kayak sembunyi-sembunyi gitu lah. Kayak masih sembunyi, masih dikit nih viewersnya, jangan dibilangin gitu kan, jangan dibilangin gitu. Tapi mereka udah tahu dari awal. Jadi ternyata dilihat gitu kan, ternyata dilihat aku konten sampai, tapi mereka support kayak nge-share gitu. Nah dari sana aku tahu, dilihat nih. Nah, dari awal itu respon mereka tuh kayak kasihan gitu lihat aku. Maksudnya dari aku begadang, ngedit video sendiri, itu mereka kasihan lihat aku. Tapi lama-kelamaan sekarang udah naik, ya udah mereka bangga juga ngeliat. Kata-kata pertama dari mereka apa? Yang kamu ingat? Maksudnya kayak setelah ketemu dan lihat kontenmu tuh mereka bilang apa ke kamu? Itu awal-awal yang belum naik. Nah, Dek, kalau misalkan mau fokus konten, jangan terlalu lama begadang, ntar kasihan. Mereka feel-nya tuh kasihan, lebih ke kasihan. Kasihan gitu. Gitu sih. Kalau sekarang teruskan gitu ya. Iya, benar. Teruskan gitu, lanjut. Ya tapi itu extra booster sih kalau udah support dari orang tua itu extra booster. Bener, paling tidak kan itu orang terdekat lah yang beratnya bisa memberikan kita motivasi lebih gitu. Iya benar. Ya kan. Aku pun dulu kan studio itu nggak di Tambak Siring guys. Studio itu di Denpasar, ya kan. Studio di Denpasar. Jadi di tahun 2018 selama 2 tahun ke depan itu ngantornya di Denpasar. Aku bolak-balik. Jadi berangkat jam 10 pagi, pulang jam 3 pagi, ya kan. Nah, yang bikin sebenarnya kuat itu adalah orang di sekitar kita. Karena kita pengen memberikan sesuatu untuk mereka. Jadi secara nggak langsung aku hidup untuk mereka. Benar. Ya kan? Karena kalau untuk diri sendiri mungkin nggak usah dah, di rumah aja tidur gitu. Iya, aku juga gitu. Jadi karena mereka sudah mengasih hal yang terbaik dari mereka, aku juga pengen kayak gitu. Aku juga pengen memberikan sesuatu kepada mereka. Kasih yang terbaik ya? Iya gitu. Jadi ya mereka motivasi terbaik. Oke. Jadi benar-benar apa ya? Aku menikmati, kalian juga harus yang belum follow nih mungkin kalian nontonnya di sini, follow dia. Semua akun sosial medianya namanya siapa? Evi Berry, cuy. Gak isi cuy ya, Evi Berry aja. Cuman ciri khas aku cuy. Kalian lihat konten-kontennya itu benar-benar keren dan menginspirasi. Tapi sementara ini aku lihat kebanyakan itu di media konvensional, analog. Dalam hal ini kan kertas, mungkin ada di kanvas dan di tembok bahkan kan? Iya, di tembok. Pengen nggak nyoba digital? Sebenarnya udah pernah, tapi lama banget. Oh, lama banget. Ini wallpaper aku.
Ini. Oh itu kamu kerjain di mana? Digital. Ini seharian sih buatnya di Ibis Paint. Oh, Ini bisa kelihatan nggak? kita baru mau bikin gini ya. Kita baru mau bikin tutorialnya dia udah bikin. Ada request. Masa? Aku belum pernah pakai Ibis, kita belum ya? Belum. Selama ini Procreate apa? Autodesk Sketchbook, Procreate, baru-baru kemarin Infinite, Painter, apa lagi? Photoshop ya paling itulah. Aku emang udah nyobain digital, tapi lebih seru tradisional. Oke. Kayak lebih mau nekunin tradisional aja lah dulu. Sementara tradisional. Nanti ya kalau misalkan Astungkare kebeli iPad ya kayak gitu baru mulai. Ya, Astungkare lah orang dia sekarang udah bisa AdSense dia. Baru. Ya, itu sebenarnya dari dulu buat poster itu kan aku ada juga ilustrasi itu masih pakai HP. Oh, itu handphone. Iya, pakai HP, beli stylus, itu modal itu doang, pakai itu dah. Dan akhirnya sempet juga menang-menang gitu, menang-menang ecek-ecek lah gitu. Dapat juga 500.000 kayak gitu. Itu lomba-lomba poster biasanya. Tapi di sana ngetes mental sih sama pengalaman sih. Ya kan, sebenarnya kalau lomba-lomba gitu kan. Iya, benar-benar. Tapi keren. Itu boleh nggak tuh ditunjukin tuh nanti tuh yang gambar di handphone itu? Itu? Ya, boleh ya nanti ya. Gambar adik aku sendiri. Iya. Jadi karena itu udah kelar, aku pengen tunjukin nanti di sesi bincang-bincang itu lah biar ketahuan kan karya digitalmu. Ya kan selama ini kan konvensional. Iya. Ya biar kelihatan yang digital gitu. Itu udah berapa ya aku digital? Udah 2 kayaknya. Oh, ada 2. 3. Masih WIP lah ada gitu. Oke. Cuman malas lanjutin sekarang. Iya. Gitu. Nah, terus yang pengen aku ulik juga nih. Tadi sebenarnya kamu udah mention kan? Udah mention. Cuman aku lebih pengen tahu lebih spesifik nih karena sebenarnya pas masa-masa kuliah itu adalah masa memilih dan menentukan. Nah, kalau aku tuh di tahun 2010 ketika kuliah di ISI Denpasar itu dari awal memang tujuanku adalah membuat studio. Ada tujuan? Memang ada tujuan. Gimana pun caranya aku harus buat studio design. Padahal aku nggak tahu secara bisnis studio seperti apa, di dalamnya ada apa aja aku nggak tahu. Tapi pengen aja ya, punya studio. cita-cita. Tujuannya tuh kayak di satu tempat itu ada banyak orang yang menggambar, kita bisa ngobrol gitu. Aku nggak suka gambar sendiri, Step, jujur. Oh, suka ngobrol bareng gitu? Maksudnya kayak gambar, ngobrol gitu, kayak berinteraksi. Oh, iya. Nah kan, akhirnya di 2015 itu lahirlah nama HNS Studio. Hope 2015 Never Sleep. Hope Never Sleep karena Keren memang banget. kayak kalau di Indonesia kan itu bukan kayak harapan tidak tidur, bukan seperti itu sebenarnya. Itu lebih ke pantang menyerah. Hope Never Sleep itu kayak pantang menyerah sebenarnya gitu. Nah, singkat cerita di tahun 2017 aku wisuda. Jadi 7 tahun aku kuliah, guys. 7 tahun kuliah. 7 tahun lama banget. Jadi temanku udah S2 nih, aku masih S1 gitu. Aku masih kuliah. Jadi aku barengan yang tadinya seangkatan kita, dia udah S2 gitu. Nah, tapi yang terpenting bagiku bukan cepat-cepatan kuliah, cepat-cepatan lulus. Tapi kamu tahu setelah lulus tuh mau ngapain, itu yang paling penting. Nah, pertanyaanku, setelah lulus kamu mau ngapain? Bukan kalau setelah lulus ya. Aku sebenarnya gini. Apa? Pengen buat komik. Itu sih. Pengen buat komik? Jauh kan? Nggak kepikir aku. Nggak kepikir kan? Nggak expect sama jawabannya sebenarnya. Itu sebenarnya gini, dari awal aku kan nonton. Ya. Nah, habis itu ini pacar aku yang rekomendasiin baca komik. Oke. Winebreaker namanya. Oke. Nah, itu aku baca, itu pertama kali aku baca komik dan ternyata seru. Kok bagus ya, kok jadinya aku pengen gitu kan buat komik kayak gitu. Nah, sebenarnya di tahun ini aku udah nge-planning. Di tahun ini aku pengen nyelesain skripnya. Tapi belum kesampaian gitu. Ya kalau misalkan nggak di tahun ini mungkin kesampaian, mungkin di tahun depan bakalan gini. Nah, itu buat komik. Itu yang pertama. Karena aku juga mikir, oh aku nih udah punya followers nih. Mungkin bisa kali nanti kalau misalkan aku buat komik, aku promosiin, mungkin ada lah gitu ya. Ya gitu. Awal-awal aku pengen coba jadi webtoonis gitu. Webtoon lah gitu. Nah, itu tujuan aku yang pertama. Yang kedua,
Sebenarnya itu bukan yang pertama sih. Iya. Yang pertama itu jadi content creator juga. Oke. Content creator. Seriusin content creator. Yang serius itu content creator. Iya. Itu sekedar cita-cita aja, Iya. cita-cita yang nanti gitu loh. Iya. Yang perlahan gitu, Iya. perlahan tapi berkembang. Kalau yang sekarang ini content creator sebenarnya. Oke. Content creator yang nanti bisa apa ya? Kayak Kak Erika lah. Oke. Erika Ricardo, tau Iya, kan? Nah, tahu. itu Bisa. sebenarnya aku pengennya berarti kayak gitu. role modelmu itu. Iya. Oke. Nah, terus aku juga pengen jadi komikus. Oke. Nah, itu sebenarnya 2 cita-cita yang aku pengen. Oke. Cuman Setelah lulus. Iya. Sekarang ini kalau bahas konten ini sebenarnya aku lebih ke influencer sih. Sekarang ini. Iya, konten gitu loh. Iya. Bukan ke art gitu loh. Iya. Jadi aku kontennya aku yang bawa art, bukan art yang bawa aku. Oke. Itu beda kan? Iya. Beda kan? Nah. Aku yang bawa art. Jadi Oke. di setiap video aku pasti bawa art. Jadi aku punya basic gitu loh. Iya. Punya basic sendiri kayak art gitu. Kayak misalkan nih, kalau beli tahu konten siksa kubur, tau nggak? Konten aku yang siksa kubur. Konten aku. Serem banget ya. Ya, Oh, yang nonton. ah, Kamu ada nonton kan waktu itu? Iya. Itu. itu. Iya, ya. Itu kan apa tuh? Itu kan jauh banget kan antara film siksa kubur sama art, gimana nyambunginnya Iya, gitu kan. iya. Itu aku berusaha nyambunginnya dengan cara misalkan itu idenya aku tuh kayak POV setelah menonton siksa kubur itu gimana reaksi Iya. aku. Nah, itu aku ada salah satu scene di mana aku ngelukis. Gimana sih reaksi aku misalkan nih setelah nonton siksa kubur aku ngelukis terus tiba-tiba keinget scene yang serem jump scare Oh. itu kayak gimana gitu. Ya, Jadi ya. itu aku naruh gini, ngelukis kayak gitu. Kamu sambungin di sana Sambungin di ngelukis gitu. ya? Oke. Gitu sih. Jadi kayak biar ada artnya gitu. Iya, apa namanya ya? Bicara komik nih, boleh dibocorin nggak tentang apa yang ya komik yang kamu pengen gitu? Tentang masa-masa perjuangan kayak SMA, pertemanan, persahabatan itu. Wah, itu sonen banget sih. Iya. Sonen kan gitu? Iya. Oke. Kayak gitulah. Menarik. Maunya kayak gitu. Iya. Cuman sekarang skripnya belum kebentuk. Itu dari gini aku sih. Aku maunya implementasiin pengalaman aku, pengalaman teman-temanku kayak gimana ke komik itu. Oke. Sebenarnya itu. Ya. Cuman aku rekayasa lah dikit kayak gitu. Oke. Tapi memang sekarang ini komikus di Indonesia aku kurang tahu ya. Tapi dulu tuh ada beberapa komunitas yang sering bikin komik gitu. Sekarang kamu ada join nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Belum gini soalnya. Belum ada planning kesana kali gitu. Cuman gitu. pengen gitu. Iya. Ya. Wah, keren. Aku nggak expect sih kamu jawab pengen jadi komikus itu. Itu cita-citaku dulu itu. Oh gitu. Ya pengen buat komik. Gara-gara ya itu. Suka. Dragon Ball. Tapi kamu emang wibu. Suka kan? Suka. Karena gini, lewat komik itu aku pengen memvisualkan duniaku. Iya. Ya, cerita sama. itu ada di kepalaku, cuman mungkin orang nggak paham kalau nggak divisualkan. Tapi sekarang nggak. Nggak. Aku jangankan buat komik step. Kayak aku merasa apa ya, waktu untuk ngegambar itu pun sedikit sekarang. Karena kan aku ngurus bisnis juga, ngurus bisnis, apalagi sekarang aku ada tim konten yang kayak kita setiap hari produksi konten gitu. Iya. Jadi buat karya yang benar-benar idealis banget itu masih harus cari-cari Nah, waktu. ini aku mau nanya. Sekarang beli kan sudah sibuk banget gitu ya, sibuk. Kamu kayak, juga. Beli juga. Gue ngurus konten, ngurus bisnis Ya. gitu kan. Kalau misalkan dapat waktu buat ngelukis, itu vibes-nya masih sama nggak sama yang dulu-dulu yang masih free gitu? Beda, Beda. sangat berbeda. Tapi masih menikmati nggak gitu sekarang? Kalau ngelukis? Nggak terlalu, karena fokusnya udah terpecah. Karena gini, di sini aku punya pegawai kan, punya staff yang harus tiap bulan aku gaji gitu loh, perusahaan gaji, ya kan. Jadi kayak fokus kita terpecah antara kita mau ngejalanin senang kita, ego kita, atau nih ada nih tim yang kita punya kewajiban tiap bulan harus bayar gitu. Jadinya
Kita benar-benar orientasinya sekarang tuh kayak, apa nih yang bisa kita bikin dan tentu aja bisa ngasilin gitu. Oh iya. Sementara yang masuk idealis sebenarnya ya konten ini sebenarnya. Berarti yang diutamakan konten ini dulu. Apa? Kalau sekarang? Ya. Kalau bukan maksudku, kalau yang diutamakan ya itu lebih ke commission. Oh, commission. Ya, karena kan itu kita pakai gaji tiap bulan. Ya. Nah itu, jadi mengorbankan kesenanganku. Kalau aku mau kan, nggak usah dah buat kerjaan. Aku pengen ngelukis ini gitu. Pengennya, tapi ya kalau dulu masih bisa seperti itu dulu. Waktu zaman masih awal-awal banget sebelum ada HNS. Kayak wah tiap hari ngegambar apapun. Itu satu hari bisa tiap hari. Suatu hari itu berapa gini ngasilin Dulu gambar? 20 sketsa satu hari. Wih. Iya serius, aku kan sering bilang di kontenku. Sehari 20 sketsa. Gila. Ya emang. Itu berarti full time gambar full time. Full time. Karena gini, karena dulu kan aku baru ngegambar itu setelah SMA. SMA ngegambar paling kalau ada tugas gitu, mungkin sama kayak kamu lah. SMP pun ngegambar karena ada tugas. SMP, SMA, ekstrakurikulerku yang kuambil adalah sepak bola. Oh, sepak bola. Terus pas kuliah di Isi Denpasar, aku melihat teman-teman yang punya passion yang sama. Aku lihat ada yang tamatan SMSR, ada yang memang udah dari SMA ikut sanggar, bahkan ada yang dari SMP. Aku lihat secara kualitas, waduh, nih keren-keren banget nih teman-temanku gitu. Sedangkan aku untuk bisa mencapai level itu gak mungkin ibaratnya dengan cara leyeh-leyeh. Iya. Ataupun kayak ngegambar sehari satu tuh kayak susah gitu. Dan kecuali kamu sangat berbakat, mungkin kamu bisa kayak dikerjain sebulan tuh kamu udah wah keren banget. Jadi aku ya udah, caranya adalah dengan cara aku berlatih terus. Kayak kamu nge-gym gitu, mungkin awal-awal ya kita coba satu hari satu karya dulu. Besoknya tambah beban sampai akhirnya gitu. Kuat lah ya. Kuat, tanpa sadar kan kayak kualitas itu naik gitu. Ya, benar. Jadi kalau sekarang susah mencari waktu untuk bisa menikmati berkarya itu susah. Iya sih. Susah. Ini buktinya gambar yang besar ini berbulan-bulan baru jadi. Iya sih. Ya. Pasti banyak kerjaan karena WIP gitu ya. WIP. Tapi kalau kamu sendiri, apa yang kamu rasakan ketika menggambar sekarang? Sekarang tergantung apa yang digambar, apa tujuan kita menggambar. Kalau tujuan kita menggambar untuk konten, benar-benar untuk pure konten, kayak misalkan nih, kita ngonten itu kan untuk memenuhi keinginan audiens. Kak, gambar ini dong. Gitu. Itu aku gambar kan demi mereka, demi konten gitu kan. Itu feel-nya kurang dapet. Tapi kalau misalkan aku yang pengen kayak, aku pengen ngikutin tren ini dengan art style aku sendiri, itu beda banget vibes-nya. Itu aku lebih menikmati, kayak yang tadi aku tunjukin. Nah, itu lebih menikmati aku dapatnya. Itu salah satu alasan, kan kalau diperhatikan viewsku itu kan kecil lah sebenarnya, turun lah, kecil dan turun gitu kan. Itu karena aku idealis. Aku bukan konten kreator sebelumnya. Jadi kayak ya apapun yang pengen aku gambar ya aku gambar, bukan keinginan audiens. Tapi ketika anak-anak ini masuk, kayak teman-teman yang punya semangat yang sama gitu, yuk bikin konten ini. Nah, orientasiku beda. Karena ibaratnya kita pun ke depan gimana caranya dari konten ini bisa menghasilkan. Kita melihat nih apa nih kira-kira peluang yang bisa menghasilkan. Dari sana mungkin kayak kamu challenge atau mewujudkan apa yang diinginkan oleh audiens. Itu aku gitu. Emang konten dulu. Tapi aku balik sama kamu sekarang ini. Aku lebih nikmatin yang sekarang ini konten ngewujudin keinginan audiensku. Aku nikmatin banget, serius. Iya. Oh gitu ya. Ya, kebalik. Kebalik kita. Bisa gitu. Ya, tapi di satu sisi aku juga pengen gitu. Sambil gitu. Gimana caranya biar aku dapat sesuatu yang aku inginkan, audiens juga dapat sesuatu yang mereka inginkan. Jadi sama-sama lah gitu. Jadi kebalik kita. Iya, kebalik sih. Nah, satu nih. Kan kamu ngonten segala macam, ya tentu pasti ada kayak struggle-nya ya. Menurutmu yang kamu alami selama ini yang paling ya, yang paling benar-benar bikin ngedown tuh apa? Bikin ngedown itu gini, viewers
Anjlok. Views. Anjlok. Itu sih. Balik lagi dari awal aku ngonten, kalau misalkan viewersnya udah banyak nih, nge-boom misalnya 100.000, besoknya upload tiba-tiba 2.000, 1.000. Sakit rasanya kayak. Iya sih, manusiawi sih itu sih. Ngerasa kayak kurang apresiasi gitu. Seni kurang apresiasi. Tapi ya udahlah, dari sana aku tetap jalanin, akhirnya bisa. Tetap kuncinya tetap konsisten aja. Konsisten ya. Sebenarnya memang secara gini kan klise sebenarnya konsisten gitu ya. Tapi yang pengen aku tanyakan, kenapa kamu konsisten itu loh? Apa yang kamu kejar kok kamu konsisten gitu? Aku konsisten karena cita-citaku. Ya cita-citamu tadi. Kamu tulis nggak cita-citamu? Tulis dong. Iya dong, itu penting. Di bucket list. Kayak misalkan nih, cita-citaku misalkan janganlah yang jauh dulu. Setahun ini kita mau gapai apa gitu. Dari setahun dulu gitu. Setahun atau enggak sebulan. Dari setahun ini aku pengen dapat 100.000 subscriber, 200.000 followers TikTok gitu. Dan ternyata itu udah digapai duluan sebelum 1 tahun. Itu nggak nyangka banget. Harus ada target ya. Harus ada target. Jadi setelah itu aku mau bikin target baru lagi gitu. Iya sih, itu wajib sih. Apalagi kamu masih 19, energimu masih benar-benar on fire, menyala cuy gitu ya. Jadi itu benar harus dijaga momentumnya gitu. Dan aku pengen cek mana ya HP ku ya? HP ku mana? Oh di sini ya. Kita cek dulu nih. Dulu cuy. Apa cuy? Viewers bukan. Apa tuh Bram? A few moments later. Step. Kamu rencana ada buka kelas nggak sih? Untuk saat ini belum ya, karena aku juga nggak terlalu banyak ilmu. Jadi aku mau sambil jalan ngonten, sambil nyari ilmu juga. Kalau misalkan nanti ada peluang, baru aku buka kelas. Tapi kamu gini nggak? Apa ya, suka sharing nggak? Lumayan. Di luar maksudnya konten gitu, maksudnya ke kayak ngajar ke kampus, mungkin ke sekolah gitu. Lumayan, aku suka ngobrol orangnya. Suka? Iya, suka. Jadi kemarin juga pas rapat sama teman itu aku sharing-sharing tentang konten. Nah, terus ya pokoknya suka sharing-sharing orangnya. Guys yang nonton ini, kalau mau cari narasumber nanti dia jago bikin konten, kayak bagus nih kalau jadi gini speaker. Kamu ya speaker nanti ya? Iya. Kalau ada nanti aku info-info. Ayo. Seputar konten. Aman. Ya itu seputar konten. Kan itu apa ya? Kayak bisnis yang oke banget dijalanin sekarang. Kamu bisa berbagi lah nanti di sana dari kampus ke kampus gitu ya. Kita sekarang mau ngobrolin alat nih. Alat apa? Untuk pemula penting nggak device? Untuk pemula nggak terlalu. Kenapa? Tapi emang penting, tapi nggak terlalu. Skill dulu. Oke. Kita kembangin dulu dari alat yang seadanya. Kayak aku tadi handphone. Itu dari handphone itu aku benar-benar dari handphone. Waktu buat poster itu dari handphone. Aku kembangin. Terus tradisional tuh aku pensil 2B doang. Pensil 2B doang. Dan ya sampai sekarang jalan. Nggak terlalu penting sih. Cuman kalau misalkan dicari pentingnya, emang penting, tapi skill dulu yang pertama. Skill dulu yang penting ya. Alat nomor sekian lah. Iya. Kecuali gitu kalau kamu sudah jadi profesional. Profesional baru penting gitu. Memang permasalahan sekarang tuh kalau pemula itu kadang gitu, ibaratnya kita kan sekarang di zaman ini udah alat canggih-canggih ya. Kemudian semua diupload di Instagram, dan yang pasti di Instagram pasti yang bagus-bagus diupload. Ya dong. Yang bagus-bagus. Iya. Nah, anak-anak ini yang pemula kadang punya mindset bahwa harus punya alat bagus dulu nih untuk bisa menghasilkan karya keren. Contoh misalnya, wah ini beli reka keren karyanya karena pakai iPad. Banyak emang. Pragmatis banget gitu. Padahal kan sebenarnya kita harus melatih. Benar. Melatih dengan apa yang kita punya saat ini. Iya. Kalau dari awal sudah berpatokan dengan alat, kita pasti akan selalu mengeluh step. Yang namanya perkembangan alat akan selalu ada. Artinya kalau kita sekarang dikasih iPad dan besok ternyata ada yang lebih canggih dari iPad, kita pasti akan mengeluh. Itu lebih bagus dari iPad, kayaknya aku harus beli itu gitu.
Ya sebenarnya lebih bagus lagi kita coba dari alat yang seadanya. Iya. Karena itu menjadi suatu tantangan, di mana dari tantangan itu kita belajar, oh ini gini loh, gini loh. Nah besoknya kalau misalkan ada nih modal kita beli iPad gitu, jadi kita ngerasa feel-nya enak, oh ternyata enak nih gini-gini. Jadi kayak ada tantangan lah dari awal tuh, sebelumnya susah, sekarang jadi lebih gampang. Jadi lebih bagi aku, mending sih coba alat seadanya dulu. Ya, kalau ngomongin device dan alat, aku juga sambungin ya. Jadi aku terbiasa dari dulu tuh kayak benar-benar nyeleneh berpikirnya, nyeleneh out of the box lah. 2010 dapat orderan buat baju kelas anak-anak SMA. Karena dulu aku kan jual kaos nih. Iya. Terus anak-anak SMA ini nggak cuma order baju, tapi juga order desainnya juga. Nah saat itu aku memang sudah mulai gambar-gambar, tapi di kertas HPS. Kemudian aku tipikal orang yang kayak pukul dulu resiko belakangan gitu. Nah anak-anak SMA ini nanya kayak, beli bisa nggak buat desain? Bisa aku gitu. Padahal aku nggak tahu desain gitu, nggak tahu. Ya akhirnya aku cari cara gimana cara ngedesain dan alatnya pakai apa. Jadi aku tanya. Kebetulan dulu di sini ada warnet. Aku tanya-tanya, dia bilang, oh pakai komputer ini aja, di sini ada Corel Draw, kamu nanti gini. Nah diajarin. Akhirnya karena aku nggak punya alat gambar digital, aku ngeditnya di warnet. Begitupun di tahun 2016, di saat itu iPad Pro baru pertama muncul. Aku sebagai mahasiswa kayak, wah pengen banget nih punya iPad Pro nih, cuman nggak punya duit. Akhirnya mempergunakan handphone untuk menggambar. Jadi kayak aku berpikir, bisa nggak ya menggambar di handphone gitu. Terus aku cobalah download aplikasi di Google Play, ketemulah aplikasi namanya Sketchbook. Wow, terus? Autodesk Sketchbook. Terus akhirnya aku ulik selama seminggu, singkat cerita aku upload di sosial media, wah banyak yang notice. Karena kayak orang tuh, nggak mungkin nih pakai jari doang di handphone, terus cuma pakai handphone gitu loh. Ya gara-gara banyak yang download, kan gratis itu aplikasi. Banyak yang download, grafiknya naik. Singkat cerita, di email aku sama Sketchbook yang punya aplikasi itu. Dan tahu, itu tuh gara-gara itu aku disuruh buat tutorial dan di endorse, itu dibayar $1.800. Wah. Gara-gara itu bisa beli iPad Pro. Wah. Gara-gara itu pertama kali aku diundang jadi speaker tahun 2017. Sampai masuk media segala macam. Nah, itu yang aku bilang bahwa alat itu penting nggak penting. Kalau untuk pemula nggak penting. Karena yang penting itu kamu berkarya dulu. Tapi itu beneran dari tangan doang, nggak pakai stylus pen. Ada videonya. Tangan. Ada videonya. Wow. Nanti kamu nonton kontenku pokoknya. Wow. Itu ibaratkan belilah yang buat gini ya, viral gitu ya. Yang viral ya, tapi bukan yang pertama, yang viral ya. Iya, viral. Maksudnya jangkauannya lebih luas lagi. Karena pada waktu itu orang di ngegambar di handphone itu hanya kayak doodles gitu, coret-coret. Oh ya. Tapi kayak aku ngulik, oh ternyata bisa bikin detail. Wow, keren sih. Ya, jadinya waktu itu terjadilah gerakan viral yang bernama finger art. Wih. Nah, finger art. Jadi finger art itu kayak pakai HP ngegambar. Jadi nggak cuma orang yang seni pada waktu itu, kayak orang yang mungkin belum pernah gambar ikutan download. Nyoba-nyoba itu lah ya. Banyak lah. Penasaran. Oke. Ya jadi itulah ngomongin alat. Jadi kita nyambung lah ya kan. Ya penting untuk pemula gitu. Nah dari tadi kita udah ngomongin ibaratnya konten, device, tujuan. Aku pengen tahu dong kamu secara personal. Kamu saudara berapa orang sih? Wih, aku 3 orang, aku anak menengah. Oke. Ya, yang pertama itu udah kuliah di Undiksa, nyari manajemen juga. Nah, itu juga yang bikin aku kuliah manajemen. Oh gitu? Iya, dari abang aku sendiri. Oh, Kakak yang pertama sendiri. cowok? Yang pertama cowok, dia ambil manajemen dan aku lihat, oh santai sih, santai gitu. Santai. Tapi kampus yang beda gitu kan. Ya, di sana emang santai, tapi di sini enggak gitu. Ya. Nah, terus yang kedua, beda 2 tahun dari yang pertama. Oh, nggak terlalu jauh ya? Nggak terlalu jauh, jadi akrab banget. Nah, terus yang ketiga, ini baru beda jauh. 14 tahun bedanya. Cewek? Cewek. Yang di kontenmu? Benar. Ini yang wallpaper. Itu bontot banget. Ya. Kalau boleh tahu nama lengkapmu siapa? Kadek Stevi Dwi Cahyani.
Kenapa? Mukaku kayak apa? Bukan mukamu. Saya dari awal kan gaya ngomongnya itu kita sapa-sapaan. Aku kira dari luar Bali, serius. Manggilnya gini, soalnya tumben ya. Ada siapa ya? Kayak followers ataupun kenalan. Itu manggilnya Bang Raka gitu kayak nggak mungkin orang Bali ini. Gak bang, aku suka banget bang. Pas dia nge-DM aku terus pakai bahasa halus ya kan, kalau di Bali kan memang ada yang bahasa sehari-hari terus ada bahasa halus. Terus dia bilang kayak Om Swastiastu nggih beli gitu. Anjir orang Bali. Kaget. Kaget banget itu, nggak expect aku. Aku. Gila. Banyak juga orang yang komen. Iya, nggak cuma aku. Nggak cuma beli. Jadi dikira, lah ternyata orang Bali. Dan lebih parahnya lagi, nyangkut agama. Lah Ternyata orang Hindu. emang aku kelihatan orang apa? Aku juga manusia gitu. Ampun. Ya, tapi itulah dinamika di sosmed ya. Iya, benar. Udah lah. Ya, pokoknya thank you hari ini sudah datang, sudah ngobrol-ngobrol, sudah berbagi insight dengan WIP Podcast. Mudah-mudahan audiens kita nih yang nonton bisa mendapatkan banyak hal positif dan tentu aja semangatmu tuh sampai ke mereka gitu ya. Satu quote yang kamu suka, yang kira-kira itu juga bisa membuat orang yang nonton itu semangat itu apa? Kalau aku sendiri, ini dari lama. Jalani, terima, syukuri. Sekali lagi. Jalani, terima, syukuri. Dari jalani, kita jalanin dulu apa yang sudah diberikan sama Tuhan. Kayak, apa sih? Basicnya, kayak modalnya dulu, alat seadanya dulu. Kita jalanin aja dulu, fokus, tapi fokus sama tujuan. Sesudah jalanin, kita terima apa yang menjadi proses kita dari awal, kita terima, dan setiap proses pasti ada hasilnya. Nah, kita syukuri hasil itu gitu. Walaupun ya bersyukur nggak mesti harus ada hasilnya, tapi bersyukur mungkin bisa dari prosesnya. Gitu. Dan juga aku percaya makin tinggi kita berada, itu bakalan makin kencang anginnya. Jadi kita harus kuatin pondasi terlebih dahulu. Kuatin pondasi dari awal dulu gitu. Gitu sih, itu aja. Ya, jadi itu guys. Jadi yang terpenting kalau aku bisa simpulkan ya dari tadi adalah di zaman sekarang ini kita udah diberikan kemudahan banyak sekali ya. Baik dari akses, ada internet, ada sosial media, ada device yang udah canggih-canggih banget gitu. Manfaatkan itu. Ya, benar. Ya kan, manfaatkan itu. Apapun yang kalian punya saat ini, manfaatkan itu karena modal terbesar adalah diri kalian sendiri. Benar. Jalani prosesnya karena proses itu sangat penting. Proses itu yang membuat kalian secara pondasi dan karakter itu kuat. Iya, benar. Hasil itu adalah bonus. Jadi jangan pernah terintimidasi dengan apa yang kalian lihat di sosial media karena tiap bunga itu mekar tidak bersamaan. Aku Raka Jana. Aku Stevi. Signing out, see you di konten selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Cuy. Cuy, jangan lupa. Aduh, thank you bang. Thank you. Sama-sama.